Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawan, SPDT MPD. Saya merupakan dosen tetap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada prodi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif dengan NIDN 05 30 11 8503. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi rangkaian tugas PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah listrik dan elektronika otomotif atau yang sering disingkat dengan LEO. Mata kuliah tersebut sangat relevan dengan kualifikasi keilmuan saya, yakni pendidikan, teknologi, dan kejuruan yang juga memiliki linearitas dengan pendidikan yang telah saya tempuh sebelumnya. Adapun dalam kesempatan ini, saya menayangkan video pembelajaran saya di kelas dengan secara luring pada mata kuliah listrik dan elektronika otomotif. Namun, sebelum itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu mendeskripsikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini bernama Listrik Elektronika Otomotif atau yang sering disingkat dengan nama LEO dengan kode mata kuliah 193 520320. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang bersifat teori dan praktek dengan bobot 4 SKS. Total pertemuan dalam satu semester adalah 28 kali pertemuan dengan rincian yaitu 14 kali pertemuan untuk teori dan 14 pertemuan lainnya untuk praktikum. Mata kuliah ini hadir sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang sistem kelistrikan pada engine beserta kelengkapannya, serta menguatkan pemahaman mahasiswa terkait konsep listrik dan elektronika otomotif, jenis-jenis listrik dan elektronika otomotif, baterai, sistem pengapian, sistem starter, sistem kelistrikan bodi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah praktek, yang mana pada separuh pertemuannya digunakan untuk praktikum kelistrikan otomotif yang bertujuan untuk mematangkan kemampuan dan mengintegrasikan keterampilan mahasiswa sebagai calon pendidik di masa yang akan datang. Mata kuliah ini disusun dengan berlandaskan CPL, program studi yang kemudian diturunkan pada CPMK. Di mata kuliah ini yang berjumlah 7 CPMK. Yang tidak kalah pentingnya, dalam perkuliahan ini saya berusaha menginternalisasikan nilai-nilai karakter Islami berupa kedisiplinan, integritas sebagai wujud manifestasi spirit Islam yang berkemajuan. Dalam perencanaan perkuliahan, saya mengimplementasikan rencana pembelajaran semester Outcome Based Education atau RPSOBE. Mata kuliah ini dijalankan bukan sekedar penyampaian teori dan praktek semata, namun di penghujung perkuliahan, mahasiswa didorong untuk menelurkan luaran. Sejauh ini, para mahasiswa telah berhasil menciptakan beberapa luaran. Di antaranya, yang pertama adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Kemudian yang kedua, hak kekayaan intelektual, dalam hal ini paten sederhana dan desain industri. Kemudian yang ketiga adalah modul ajar. Selain daripada itu, mata kuliah yang saya ampu juga memiliki keterkaitan dan konsistensi dengan kegiatan Tridharma lainnya, yaitu penelitian dan pengabdian. Dalam penelitian, saya telah mempublikasikan artikel ilmiah dengan judul Media Starter System for Improved Student Learning Outcome. Dalam bidang pengabdian, saya melaksanakan pengembangan media pembelajaran
bersama pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah atau PCIM Jepang untuk guru Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada part selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah Listrik dan Elektronika Otomotif CPMK 5, yaitu Sistem Starter. Dalam pertemuan perkuliahan kali ini, saya menggunakan metode utama inquiry learning dan project based learning. Inquiry learning ditujukan agar meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, identifikasi kasus, komunikasi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Adapun metode project based learning saya terapkan dengan memberi penugasan mandiri kepada mahasiswa untuk membuat fishbone diagram, diagram diagnosis permasalahan pada sistem starter. Hal ini sekaligus sebagai bentuk evaluasi formatif dari hasil perkuliahan harian guna mendukung kedua metode di atas. Perkuliahan kali ini juga ditopang dengan metode-metode lain, yaitu berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baiklah, berikut ini adalah video pelaksanaan perkuliahan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini di pertemuan yang ke-10 kita dapat bertemu kembali. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, adakah hari ini yang tidak hadir, Mas? Mbak? Siapa yang nggak hadir, Mas? Bagas, El Nino, Habib. Oh, ya. Oke. Selanjutnya, Mas. Sekarang ini kita masuk di pertemuan 10, yaitu nanti kita akan belajar terkait dengan sistem starter. Tapi sebelum masuk ke sistem starter, saya akan mereview dulu pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu terkait dengan pengapian konvensional. Nah, masih ingat enggak tentang materi yang lalu tentang pengapian konvensional? Yaitu apa saja komponennya, Mas Burhan? Baterai, kunci kontak, koil, kabel tegangan tinggi, tutup distributor, rotor, platina. Mas, satu lagi, Mas, apa yang bisa mematikan bunga api? Busi. Nah, jadi Anda masih ingat, saya sampling untuk komponennya apa. Nah, oke, sekarang pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang sistem starter. Nah, sistem starter ini adalah materi yang sangat umum, apalagi Anda kan jurusannya otomotif, Anda sebagian besar punya sepeda motor, ada yang punya mobil. Kalau setiap pagi hari atau setiap mau menyalakan motor atau kendaraan mesti pakai starter. Entah itu starternya menggunakan yang elektrik starter atau yang di kick starter. Nah, ini oke. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu memelihara dan mendiagnosa sistem starter. Memelihara di sini nanti ada merawat. Fungsinya untuk apa, komponennya apa, cara kerjanya apa. Kalau rusak nanti disetel atau diperbaiki atau diganti yang baru. Kemudian sub capaian pembelajarannya adalah yang pertama kita harus memahami dulu sistem starter konvensional. Nah, tadi kan ada sistem starter, kemudian
capaian pembelajaran yang akan dicapai apa saja. Sekarang masuk ke materi. Fungsi dari sistem starter untuk apa? Fungsi dari sistem starter. Menghasilkan tenaga gerak untuk memutar poros engkol. Menghasilkan tenaga gerak untuk memutar poros engkol. Tenaga gerak itu dihasilkan dari starter. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ke sistem starter konvensional, ada pertanyaan Mas sebelum yang tadi. Ya, boleh Mas. Kenapa RPM bensin sama diesel itu berbeda? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, kenapa RPM bensin sama diesel berbeda? Kalau kita melihat dari konstruksi mesin dari mesin bensin dan diesel, mesin bensin itu kan kompresinya di bawah mesin diesel. Dari konstruksi blok silindernya, mesin bensin itu cukup menggunakan paduan aluminium. Kalau mesin diesel menggunakan besi cor-coran, baja. Karena apa? Kompresinya besar. Kompresi yang besar itu kalau RPM-nya sama dengan bensin, nggak akan kuat Mas. Nggak akan kuat untuk menggerakkan flywheel, kemudian batang torak langsung ke piston, nggak kuat. Padahal kompresi diesel besar. Makanya RPM-nya dibikin tinggi, putarannya dibikin tinggi untuk siklus yang namanya langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang itu berjalan maksimal. Nah, baru bisa menyala. Gitu Mas Alfarezi. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Masuk ke sistem starter konvensional. Loh, zaman sekarang kan nganu Pak, mobil-mobil bagus itu starternya sudah bukan konvensional lagi, ada reduksi, kemudian ada planetary. Kenapa kok membahas konvensional yang zaman bahla, zaman jadul? Iya, karena dasar dari starter itu tetap dari yang konvensional dulu. Komponennya sama, yang membedakan hanya konstruksinya. Ada tambahan, kalau yang reduksi itu ada idler gear, yang rotari menggunakan rotari, giginya di tengah, kemudian ada rotarinya di samping. Oke, kita masuk ke komponen dan rangkaian sistem starter konvensional. Sebelum kita masuk ke rangkaian, Mas, komponennya ada apa saja? Mbak Viola, komponen dari starter. Baterai, kemudian Mas Afif, kunci kontak, baterai, kunci kontak, kemudian Mas Raihan, apa komponennya Mas? Unit motor starter itu sendiri. Betul. Nah, komponen utama atau yang bisa starter itu bekerja adalah yang pertama baterai. Baterai adalah sumber listrik. Kemudian kunci kontak yang berfungsi untuk apa Mas? Kunci kontak memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai menuju ke motor starter. Kemudian ada unit motor starter sendiri. Di unit motor starter ada terminal-terminal apa saja, teman-teman? 30, 50, sama C. Perbedaan dari ketiga terminal tadi apa? Perbedaan dari terminal 50, 30 sama C di sini. Perbedaannya apa? Kalau terminal C? Terminal C itu pendek ya teman-teman, langsung masuk ke dari solenoid menuju ke armatur melalui sikat bras positif. Nah, terminal 50 apa ciri-cirinya? Gepeng pendek, kabelnya kecil langsung menuju ke kunci kontak. Gampang, warnanya hijau. Yang terminal 30 besar, yang dia langsung menuju ke mana Mas kabelnya? Baterai positif langsung. Nah, udah ya. Di kunci kontak itu terminalnya untuk yang starter ada terminal apa? Terminal B dan ST. ST ini apa? Starter. B ini langsung terhubung ke baterai yaitu 30, terminal 30. Nah, di dalam komponen sistem starter itu ada dua prinsip kerja. Yang pertama adalah
penghasil gerak putar. Yang kedua adalah pemindah gerak putar. Penghasil sama pemindah. Menghasilkan sama mindah dia, Mas. Dia menghasilkan sama cuma mindah aja. Nah, sekarang kita masuk ke kunci kontak bila diputar sampai starter. Ini cara kerja dari sistem starter pada saat kunci kontak itu di-on-kan. Maka aliran arus listrik dari mana ke mana, Mas? Aliran arus listrik apabila kunci kontak di-on-kan tapi belum starter, masih standby, berarti listrik mengalir dari baterai ke kunci kontak, terus terminal 50 dibagi menjadi dua, sebagian masuk ke hole in coil, masa akibatnya hole in coil menjadi magnet. Hole in coil yang kabel warna hijau ini karena dapat massa, akibatnya apa? Hole in coil jadi magnet. Jadi magnet ya, Mas ya. Sebagian lagi listrik ke 50 pull in coil, terus terminal C, fill coil sini, sikat positif, terus armatur, sikat negatif, massa. Akibatnya apa? Terjadi kemagnetan di fill coil, kemudian armatur ada aliran listrik, maka armatur bisa berputar. Nah, ini saat pinion gear berhubungan. Saat pinion gear berhubungan. Ada perbedaan nggak aliran listriknya? Coba sekarang, arus listrik mengalir dari 30 di baterai atau positif baterai menuju ke mana, Mas? Kontak, terus sebagian ke hole in coil sini, hole in coil. Massa sini ya, Mas ya. Kemudian pull in coil. Karena hole in coil jadi magnet, ini kan nyodok ke sana, Mas ya. Akibatnya apa? Terminal 30 sama terminal 50 terhubung. Gitu, Mas. Seret, terhubung, seret. Nah, akibatnya apa? Terminal 30, terminal C, fill coil ini yang yuk itu, Mas. Positif, armatur, sikat ini apa nih? Kok positif? Negatif ke massa. Nah, karena ini nyodok ke sana, ini langsung di pinion gear ini nempel di ring gear flywheel, muter. Nah, kalau tadi kan saat mau berhubungan, ini jangan sudah berhubungan, gitu ya. Begitu mesin sudah hidup, tentunya kan kita tidak perlu repot harus mematikan starter secara manual. Di sini sistem starter ini ada yang namanya mekanikalnya, yang secara otomatis apabila mesin sudah bisa berbunyi, starter ini akan kembali tidak berhubungan dengan ring gear. Kembali semula balik. Nah, kok bisa balik dari mana, Pak? Wah, itu, Mas, karena ada mekanikal yang disebut dengan pull in coil. Kan ke sana nahan. Pull in coil menarik, Mas. Pull in coil menarik ini. Ditarik pull. Nah, pullnya menarik ke luar untuk memisahkan biar tidak berhubungan dengan ring gear. Itu, Mas ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kita lanjut ya, Mas ya. Nah, sebelum kita masuk ke starter reduksi, nah, saya akan mengetes Anda dulu. Ini kita evaluasi, Mas. Sebutkan
Sebutkan komponen, nanti maju ya. Komponen motor starter. Motor starter konvensional. Konvensional. Nanti maju urut dari Mas Burhan. Komponen motor starter, silahkan. Boleh Mas, yang penting nggak apa-apa, nggak harus pakem urut, nggak apa-apa. Yang penting nanti semuanya bisa terjawab. Komponen dari motor starter. Mas Odika siap-siap. Mas Raihan, Mas Sodek, Mbak Viola siap-siap. Mas Afif, Mas Bode, Mas Sahreja siap-siap. Nah, yang pertama pinion gear, oke, boleh. Komponennya. Kedua, sikat atau bras, boleh. Mas Raihan, Arka Nugraha. Yang lain siap-siap ya, sambil apa namanya berpikir, oh tadi komponennya apa saja ya yang telah saya jelaskan tadi. Armature, boleh. Keempat, Mas Sodek. Mas Sodek, ini nama asli atau nama asli ya Mas ya? Drive lever, pinter Mas Sodek ini. Mbak Viola. Komutator, boleh. Mas Afif. Agustian. Pinion gear, sikat, armatur, drive lever, komutator, tuas. Itu tuas ya, bukan kuas ya, tapi tuas atau drive lever. Field coil, field coil. Field coil, boleh. Field coil. Masih ada Mas, itu ada terminal-terminalnya boleh disebutkan. Field coil. Selanjutnya Mas Sahreja. Nah, gini pada pinter-pinter semua ini. Begitu plunyer, boleh. Ayo Mbak Umairo, nanti di situ kan di apa namanya bagian-bagian yang detail kecil boleh. Ring gear boleh. Mas Alfarezi. Masih banyak Mas, komponennya masih banyak. Banyak. Dari yang paling kecil masih boleh. Mas Irawan sama Mas Ade Tegar, siap-siap ya. Siap. Nah, tadi menyimak masih tadi bisa lah. Starter. Terminal C. Nah, kok nggak terminal Giwangan Mas ya? Terminalnya C. Terminal 30. Mas Yaki siap-siap. Yang kita sama Mas Faijo. Oh iya, nanti siap-siap juga ya. Terminal 50. Mas Yaki. Insulator atau isolator atau penyekat
atau partisi? Boleh. 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 Yuk, selanjutnya. Mas siapa namanya ini? Afrizal. Mas Faisal, Akbar Bilhak, siap-siap. Masih banyak mas ini. Magnetic switch, boleh. Ini semuanya bisa kebagian nih, sampai Mas Rifat bisa kebagian nih. Yuk, Mas Akbar Bilhad, nanti terakhir Mas Rifat, pas sekali nanti. 16-17. Pivot. Boleh. Mas Rifat terakhir ini Mas Rifat. Mas Rifat terakhir. Enggak apa-apa. Mas. Oh, tak kira Mas Rifat. Masa, nah boleh. Masa, oke. Ternyata tadi masih pada ingat. Ini kan evaluasi baru yang mudah. Nah, nanti untuk yang masih ada apa namanya tugas mandiri. Tugas mandirinya Anda mereview kembali. Yang pertama adalah untuk tugas mandiri. Tugas mandiri. Tugas mandiri pertama adalah mereview. Mereview tentang cara kerja dari motor starter. Dari motor starter yang pertama adalah saat kunci kontak on. Kunci kontak on, kemudian saat berhubungan pinion gear dengan flywheel. Yang ketiga, saat starter off. Nah, nanti Anda review kembali cara kerja dari starter pada saat kunci kontak on tadi, aliran listriknya dari mana, baterai kemana, nanti endingnya ke masa. Kemudian pada saat kunci kontak off, kemudian saat pinion berhubungan dengan flywheel. Anda review, nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-11. Gitu mas ya? Sebelum kita akhiri mas ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pada pertemuan ke-11 yang akan datang, kita akan lebih fokus untuk membahas tentang sistem starter reduksi. Kalau tadi itu tentang starter konvensional. Tadi Anda sudah maju, apa saja sih komponen dari motor starter konvensional? Ada 17 tadi. Besok pertemuan ke-11 fokus di starter reduksi. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya ucapkan sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.